Belajar menghargai proses untuk sebuah perubahan. Alam memberikan kami banyak pelajaran. Tidak ada cita-cita yang tumbuh dengan seketika. Begitu pula dalam peternakan. Seperti halnya dengan Cipta Hadi Karya Farm, saat kita memelihara cita-cita, kita akan terikat pada proses dan waktu. Setiap proses dalam beternak terdapat pembelajaran. Jika dipercepat, diajarkan untuk bersyukur. Jika diperlambat, diajarkan untuk bersabar. Nama saya Handaru, pemilik Cipta Hadi Karya Farm, peternakan domba yang berada di Desa Karangturi, RT 6 RW 2, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum saya menjadi peternak domba, saya adalah secara akademisi lulusan dari sarjana teknik atau engineer. Kemudian saya bekerja dan memiliki pengalaman kerja terakhir di perusahaan milik negara di industri keuangan. Pada tahun 2020, bulan April tepatnya, saya memutuskan untuk resign dan mendirikan peternakan domba ini. Seperti yang sama-sama kita rasakan, tahun 2020 dunia harus berhadapan dan melawan pandemi COVID-19 yang menyebar luas ke setiap negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pada bulan Maret 2020 tepatnya, Indonesia mengumumkan kasus pertamanya di Jakarta. Hal tersebut yang menjadikan salah satu pertimbangan saya untuk pulang dari Jakarta dan mempercepat mimpi saya untuk membangun bisnis peternakan di kota kelahiran saya, di Klaten tercinta. Setelah 10 tahun terakhir, saya berada di kota besar, merantau di Bandung, kemudian merantau di Surabaya, dan terakhir di Jakarta. Sebelum memutuskan memulai untuk beternak, saya pastinya sudah melakukan analisa dan mencari berbagai informasi mengenai bisnis peternakan domba. Bisnis yang kurang dilirik oleh para pemuda atau generasi milenial. Apakah keputusan ini saya ambil dengan bermodalkan nekat? Mungkin sedikit banyak ada nekatnya. Terlepas juga sudah saya lakukan perencanaan terlebih dahulu. Karena mayoritas dari teman-teman, sahabat dan keluarga menganggap dan berpikiran kalau saya nekat untuk mengambil keputusan tersebut. Karena dianggap memang kondisi sebelumnya saya sudah berada di zona aman dengan apa yang saya dapatkan. Tetapi untuk di kondisi saat itu dan sekarang, apabila kita ingin perubahan, mungkin inilah momentumnya. Dan untuk bisa bertahan di kondisi sekarang, kita harus mencoba menjadi lebih kreatif dan harus bisa cepat untuk menjadi adaptif. Walaupun saya sadari apabila saya terjun di bisnis peternakan domba, hal tersebut sebenarnya akan sangat jauh sekali dari pekerjaan saya sebelumnya, di mana pekerjaan sebelumnya terbiasa dengan rutinitas pekerjaan kantoran di kota besar dengan segala aktivitasnya, bertemu dengan rekan kerja, mitra kerja yang sangat bervariatif. Kemudian karena situasi dan kondisi, saya mempercepat keputusan tersebut dan sekarang aktivitas saya berubah 180 derajat. Saya di kandang bersama dengan hewan ternak, di ladang, angon domba, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, sahabat baru, yang notabene adalah peternak senior atau pelaku usaha yang berhubungan dengan peternakan, khususnya domba. Semua itu adalah segala aktivitas yang sangat jauh dari hiruk-pikuk yang sering dijalankan di kota-kota besar sebelumnya. Dimulai dengan melihat data kebutuhan protein hewani, khususnya domba di kota Klaten dan sekitarnya yang cukup baik, serta berangkat dari isu di mana usia produktif, khususnya generasi muda yang kurang melirik sektor pertanian dan peternakan, sehingga dianggap perlu untuk bisa menjadi salah satu penggerak teman-teman generasi muda yang usia seperti saya di bawah 30 tahun
untuk bisa berkontribusi di bidang perekonomian nasional dengan cara beternak dan mengambil bagian menjadi pelaku ketahanan pangan. Melihat fakta di lapangan sekarang, di mana pelaku bisnis di bidang peternakan mayoritas masih banyak dilakukan oleh para senior yang berusia di atas 45 tahun. Harapannya apabila ada regenerasi berkelanjutan, sektor ini akan bisa terus berjalan dan berkembang. Karena juga image di masyarakat, terutama di kalangan anak muda secara umum, memandang bahwasanya peternakan itu bisnis yang konvensional, bau, kotor, tidak keren, dan kurang modern. Hal tersebut yang menjadi tantangan dan trigger bagi saya untuk bisa mewujudkan peternakan yang bisa diterima oleh kalangan muda. Yang pertama, bagaimana membuat kandang selalu bersih sehingga ternak bisa sehat maupun juga bisa membuat nyaman operator kandang serta pengunjung yang datang. Kedua, bagaimana membuat ternak selalu bersih dan sehat sehingga ternak tersebut menjadi menarik. Yang ketiga, bagaimana membuat bisnis peternakan dikemas menjadi bisnisnya anak muda kekinian. Yang keempat, bagaimana menerapkan teknologi yang mendukung peternakan menjadi lebih sehat, seperti penerapan penggunaan probiotik, sehingga sanitasi kandang ataupun hewan ternak menjadi lebih sehat dan aroma limbah di kandang menjadi bisa diminimalisir. Bermodal tekad, niat, dan minat, sedikit demi sedikit, proses demi proses, tahapan demi tahapan, saya pelajari satu persatu ilmunya. Ketika mendapatkan kendala di lapangan, langsung didiskusikan dengan ahlinya atau peternak senior, atau langsung mencari informasi melalui internet. Seiring berjalannya waktu, ternyata kebahagiaan yang didapatkan ketika beternak dan menjalankan kehidupan di kampung melebihi dari yang dirasakan sebelumnya. Saya mendapatkan keberkahan dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Keberkahan untuk keluarga kami, kemanfaatan untuk sekitar, dan kemanfaatan untuk masyarakat umum. Dan beternak ini merupakan sunatullah yang dilakukan para nabi-nabi kita terdahulu, juga melakukan beternak domba juga. Bahagia ketika kita melihat domba kita lahir. Bahagia ketika melihat domba makan, tumbuh besar, dan sehat. Saya memulai beternak dengan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Ibarat gelas masih kosong, belum terisi. Tidak pernah ada pengalaman beternak sama sekali. Saya secara teori sudah mulai belajar beternak sebelum pandemi COVID-19. Namun setelah pandemi, ketika harus mengaplikasikan ilmu teori tersebut yang didapatkan, situasi dan kondisi kurang mendukung. Momentum untuk berkunjung, untuk ikut belajar ke peternak senior tidak bisa dilakukan karena juga pembatasan COVID sedang ketat-ketatnya. Saya akhirnya hanya memaksimalkan belajar dari online dan secara otodidak menerapkan ilmu yang didapatkan langsung mempraktekannya pada ternak saya. Bulan April 2020, 1 tahun yang lalu, dilema saya rasakan setelah kandang selesai dibuat. Kandang tersebut saya buat untuk penggemukan domba atau fattening. Namun pada waktu itu saya mempertimbangkan karena pasar terdampak oleh COVID-19. Maka saya pertimbangkan apakah pasar menyerap hasil panen penggemukan domba saya. Karena kalau tidak ada serapan dengan baik, kos pakan ketika full pengadaan pasti biayanya akan menjadi tidak terbatas dong. Nah, hal tersebut menjadi pertimbangan saya. Walaupun secara teknis pemeliharaan saya belum melakukan, tetapi saya sudah optimis untuk memikirkan life cycle bisnisnya tersebut. Singkat cerita, kandang pertama yang seharusnya saya buat untuk fattening, saya gunakan untuk beternak breeding. Dengan harapan sembari menunggu kondisi pasar, saya memiliki jangka waktu yang lebih panjang untuk pemeliharaan domba. Dan dari segi biaya pakan menjadi lebih efisien, karena bisa lebih banyak memanfaatkan sumber daya pakan atau proses belajar ternak breeding domba dengan segala kendala dan tantangan di setiap prosesnya bisa dijadikan pengalaman untuk kedepannya. Saya bisa belajar manajemen kandang yang baik untuk ternak saya belajar manajemen pakan yang efektif dan efisien, saya belajar manajemen perawatan ternak, dan sebagainya. Semua saya pelajari sedikit demi sedikit, saya evaluasi, dan memberikan improvement perubahan pada sistem ternak saya yang saya lakukan di awal perjalanan.
Biaya belajar yang saya harus bayar tidak sedikit, karena banyak cempe breeding saya yang mati sampai dengan hampir 15 ekor dikarenakan kesalahan sistem kandang, pakan, sistem perawatan, dan faktor yang lain. Bermodal pengalaman berternak breeding yang sudah dilakukan serta bisa meminimalkan risiko sakit ataupun kematian pada ternak dan bisa menghasilkan cempe bakalan, selanjutnya saya melakukan ternak penggemukan domba. Saya menerapkan ilmu manajemen pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar dengan memberanikan diri menawarkan produk penggemukan domba terlebih dahulu untuk mencari pasar. Walaupun domba masih dalam tahap pengadaan bakalan serta menunggu proses pemeliharaan, dan saya belum tahu akan hasil penggemukannya akankah berhasil atau belum berhasil. Alhamdulillah, dalam menjalankan ternak penggemukan domba diberikan kelancaran. Dalam satu waktu diberikan kesempatan untuk bisa belajar dari sisi teknisnya, dengan bisa menggemukkan domba dengan target ADG bisa tercapai sampai dengan panen, dan juga belajar dari sisi pengembangan bisnisnya. Sampai dengan hari ini Cipta Hadi Karya Farm tepat berusia 1 tahun. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkarya di sektor peternakan. Saya beternak beberapa jenis domba, seperti domba ekor tipis, domba kibas, domba priangan, domba Garut, domba merino, domba mega, merino Garut yang ada di kandang. Sekarang saya memiliki 2 kandang, walaupun masih banyak terdapat PR untuk menjadi kandang yang baik. Kandang tersebut saya gunakan untuk penggemukan domba, serta satunya untuk breeding domba. Kandang sederhana, namun tetap saya usahakan untuk menjadi kandang yang efektif dan efisien bagi saya. Yang saat ini kandang tersebut bisa menampung kapasitas lebih kurang 200 ekor. Harapannya ke depan pastinya untuk Cipta Hadi Karya Farm ingin melakukan upgrade mimpi atau scale up bisnis, meningkatkan breeding domba dengan menambahkan kandang di lahan sendiri, atau menumbuhkan sinergi dengan masyarakat sekitar yang bisa diajak kolaborasi. Cipta Hadi Karya Farm dari memulai menjadi peternak breeding domba selama 10 bulan terakhir sudah menghasilkan 50 anakan bakalan cempe. Sektor breeding penting untuk dikembangkan, dikarenakan merupakan hulu dari bisnis peternakan. Hasil dari breeding juga bisa menjadi inputan dari fattening dan bisa berkelanjutan sampai dengan bisnis hilir. Nah, contohnya ketika dinamika bisnis fattening, peternak sering mengalami kelangkaan bakalan cempe untuk penggemukan atau harus bergantung untuk mendatangkan bakalan dari daerah lain, sehingga bisnis tersebut tidak berjalan secara konstan karena demand atau permintaan tidak terpenuhi. Nah, targetnya sebagai tahap awal minimal 200 ekor indukan breeding. Semoga tahun ini dapat tercapai karena kebutuhan masih besar dan berkelanjutan. Kemudian harapan yang lain mengembangkan sistem manajemen pakan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk ternak saya, mengembangkan sistem pengolahan pupuk organik cair maupun padat yang bisa bermanfaat untuk sektor pertanian, serta selalu menguatkan ilmu beternak. Sampai dengan hari ini Cipta Hadi Karya Farm masih belajar beternak domba. Semoga beberapa waktu ke depan segera bisa juga beternak kambing. Bagi teman-teman yang mempunyai ketertarikan pada bidang peternakan atau yang sudah melaksanakan ternak khususnya domba, atau mungkin teman-teman yang sudah merencanakan mau beternak domba, atau bagi teman-teman yang mempunyai kebutuhan terkait dengan hasil peternakan domba, silahkan berkunjung ke kandang kami, di farm kami. Saya open the door untuk diskusi dengan teman-teman. Walaupun saya masih peternak baru, masih minim akan pengalaman, sehingga harus selalu belajar mengenai dunia peternakan, tapi mari saya mengajak untuk generasi muda bisa berdiskusi, berkolaborasi bersama untuk memberikan kontribusi di sektor pertanian maupun peternakan. Kemudian selain untuk berkunjung ke kandang, kami juga bisa dihubungi melalui kontak person, nanti saya cantumkan di bawah. Atau buat teman-teman yang ingin support capture dokumentasi dari aktivitas kita sehari-hari di kandang,
bisa mengikuti di media sosial kami, baik Facebook, Instagram maupun di channel YouTube yang mungkin ke depan akan kita proses. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Tetap sehat, semangat, salam perlombaan duniawi.